Cek. You. Sorry ya, tadi baterainya habis apa? Sorry apa? Baterainya habis. Sorry putus makanya. Saya sambung lagi. Pak Elfure tadi udah dijawab di video saya. Kalau 218 karena tuning boxnya tadi itu masih kurang pas menurut saya. Sama 218 itu harapan saya 1 kali 25 in sama 2 kali 18 kerasnya sama harapan saya. Tadi masih 1,5 ya. Karena tadi saya masih setelannya masih itu. Sorry ya yang baru gabung ya, tadi putus soalnya baterai saya habis tiba-tiba mati iPad saya. Gitu. Pak Elfure gimana? Udah jelas? Ya, tunggu nanti disempurnakan boxnya. Nanti kalau sempurna boxnya nanti saya kalau saya setel lagi. Tadi juga saya nyetelnya pakai telinga, pakai kuping, nggak pakai alat ukur. Tapi ya menurut saya ya wis nge-EQ-nya cuman di boosting 50 Hz saja. Pak Dwi Sulistiono, box 12 in single sama 12 in isi double enak mana? Enak isi double pasti lebih kenceng. Mau isinya 2. Ya, gitu Pak, gampang Pak, simple Pak. Ya. Pertanyaan itu jangan ngomong enak ini enak mana, speaker ini sama ini enak mana, itu sama itu enak mana, ini sama itu enak mana. Itu menurut saya ya susah jawabnya itu enak-enak. Saya ini pakai teks ya, itu speaker tuh harus didengerin pakai telinga ya. Saya nggak bisa jawab itu. Terus tadi by the way waktu saya nyoba speaker 25 inch ada orang yang datang juga. Terus kemudian dia dengerin settingan saya. Terus kemudian kemudian dia ngomong bahwa saya nggak suka bassnya, nggak enak ini bassnya, bla 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 bla. Ya sudah, habis itu yang ngomong, ya wis lah Pak, nek gak enak ya sorry lah Pak. Wong kayak saya juga iseng-iseng kok Pak nyetingnya ini Pak, saya bilang gitu. Ya toh nggak apa-apa, ya monggo Pak dicoba Pak. Monggo dicoba itu settingan, saya bilang gitu. Tapi punya saya tolong jangan diganti ya. Soalnya saya mesti mau nyoba lagi. Nanti karena Bapak ngomong gak enak ya monggo saya kasih kesempatan, saya bilang gitu. Diutik-utik sama dia tambah gak karu-karuan. Jadi settingan saya copy di tempat yang lain, terus kemudian ini Pak dimodifikasi aja menurut Bapak lebih enak mana. Diulak-ulik putar. Terus dia ngomong, wah saya gak biasa sama lagunya. Terus kemudian ditanyain sama Kualiong, biasanya Bapak pakai lagu apa kalau nyeting? Oh saya pakai drum loop itu loh yang duk tak pakai itu. Terus dia pakai itu dia puter. Kok bass 25 in kok nggak bisa rendah ya? Saya dalam hati saya ketawa. Piye to bos? Wong lagune pakai drum loop kok minta mau rendah sampai dang wong gitu tuh suara bass gitar loh. Capek deh. Ya saya diemin aja. Terus dia mutar enggak. Akhirnya komen, enggak enak ini. Speaker 25 in enggak enak. Habis itu selesai. Habis dia komen selesai, dia pusing, terus mau pulang. Saya setting. Saya setting lagi, tak coba. Pak, Bapak sudah selesai ya? Saya mau nyoba lagi, Pak. Saya bilang gitu. Tak setting sama saya cuman mikir bahwa oh ini kayaknya cutnya ketinggian, jadi saya buang terlalu EQ-nya saya lepas, saya cutnya saya rendahin, saya kencengin, habis itu dengan lagu saya, wah ini enak bassnya nggak kayak tadi apa. Saya bilang tadi, Pak sorry ya Pak ya, Bapak sih tak anggap maido saya sih nggak apa-apa Pak, cuman Bapak ini ya opo Pak, Bapak mau minta tadi bassnya katanya nggak bisa rendah. Yang Bapak pakai drum loop itu nggak bisa rendah Pak.
Ojo aku kene ojo dibujuki Pak ngono mbek aku terus malah dia diem. Oh iya bener ya. Terus kemudian kan middle-nya kan speakernya 6 inch. Wah speaker 6 inch nggak masuk ini sama saya ini. Oh, kalau dangdutan itu ya nggak bisa 6 inch. Saya bilang sama dia, gini aja Pak, disediain aja speakernya. Kalau Bapak kan biasanya pakai Twitter 10 in, 15 in, 18 in toh. Saya bilang gitu. Gini aja, saya pakai Twitter 6 in sama lo-nya 12 in. Ya, disediain aja. Yuk kita battle. Kanan apa kiri, tinggal speaker saya tinggal di rumahnya Bapak atau speaker Bapak tak bawa pulang, set. Saya bilang gitu, diem nggak berani ngomong. Aku bilang gitu, Pak ngomong masuk gak masuk loh Pak, wong nggak tahu didengerin sebelahnya banyak Pak. Belum jangan dilihat barang itu ngelihat inch-nya 6 in, oh nggak masuk ini, lihat speaker kecil, wah nggak masuk ini, wah nggak gini nggak bisa ini, wah nggak bisa, teori tok, tukang maido, biasa. Oke, next lanjut ke pertanyaan berikutnya. Streamingnya pakai apa bos? Bening banget. Pakai internetnya yang kenceng. Internet saya di rumah saya 100 Mbps. Terus pakai iPad, pakai original mikrofonnya iPad. Ya, tapi yang jos ini karena internet saya kenceng banget. Memang saya seneng internet panceng karena anak saya gamers. Kalau internetnya megap-megap, waduh, di demo saya. Itu. Semarang ikut melayan Om, siap. Aditya Solo Organ hadir. Itu penggemar setia saya. Gimana cara menjamper input power sub jumlahnya power 3 biji supaya impedansinya nggak berkurang? Apakah perlu tambah splitter? Betul, tambah splitter kalau mau. Ya. Kalau pakai di jumper pasti impedansinya kurang. Agung Prastia, weh Samarinda. Piye kabare Mas Bos? Ya baik, kabar saya masih belum kena corona, tenang. Kalau sudah kena corona berarti nggak bisa online. Sigit Manparis Utapaya, oke lah di luar enak dan tidak enak Om. Bisa kasih oke di luar enak dan tidak enak Om. Keluar di luar memang gak enak Pak. Keluar di dalam itu enak Pak. Jos Pak. Bisa kasih masukan ukuran dimensi box berikut portnya untuk single Eminent Delta Pro 12. Kalau Bapak dibuat middle itu nggak terlalu berpengaruh kayak port harus kayak begini begitu ya. Kalau subwoofer iya, kalau Bapak speaker full range itu nggak terlalu berpengaruh Pak. Jadi menurut saya gambar-gambar kalau mau di sharing dimensinya Bapak coba cek di www.speakerplans.com, di situ di sharing, atau ada beberapa di websitenya Etinson itu ada beberapa gambar. Terus kalau nggak salah ada di websitenya PD juga ada kali recommended book itu. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu signifikan lah kalau speaker full range gitu, karena kan yang mempengaruhi port itu kan sebetulnya suara bass saja, suara rendah. Kalau menurut saya loh ya Pak ya. Jadi Bapak nggak usah pusing. Nano wala Pak cangkemmu ngono lho po. Janganlah, namanya orang kan ya wis ya, orang gitu itu kan orang ya apa ya, orang kan yang orang awam nggak ngerti ya kan, selalu melihat sesuatu tuh ngelihat sesuatu tuh ngelihat pokoknya enak nggak enak itu bukan dari suara tapi dari mata. Ngelihat oh cilik gak enak, oh wedok iki bokonge kurang semok, wah berarti gak enak iki, mek digenjot lah. Susah jawab saya. Ya kan ya, susah, belum di istilahnya belum ditidurin tapi usah ngomong gak enak, susah jawabnya. Itu wis ya, itulah tukang maido, ya itulah netizen ya. Habis diseriusin juga nggak berani, biasa lah. Naufal Hafiz Subagio hadir nyimak, oh ya siap. Jember hadir bos ya, oke hadiro. Ya seperti itulah namanya audio di Indonesia tuh seperti begitulah, nggak bisa Ku suggest, misalnya upgrade DLMS itu jauh nggak sih pengaruhnya? Sekarang pakai SP260, rencana mau upgrade DLMS. Cuma ini kepikiran mau beli DL32, better DL atau DLMS. Kalau saya karena sudah punya LMS, kalau saya beli DL32-nya dulu. Kalau saya beli DL32-nya, terus nanti berikutnya upgrade LMS. Jadi gini, ini pertanyaan bagus ini. LMS itu
kalau mahal itu beda di banyak sebetulnya. Bukan beda suara ya. Satu, akurasi pasti iya. Terus kemudian kayak XTA itu ya, kayak ngomong bassnya itu ya, bassnya itu bener-bener. Kenapa DBX 260 itu sampai di KW-KW kan, ya kan? Karena DBX 260 itu istimewa loh. DBX 260 itu bassnya bisa rendah. Bassnya bisa rendah. Itu kalau dimusuh dengan LMS Cina-Cina itu yang mereknya nggak jelas itu nggak bisa rendah. Itu bassnya watos. Saya kalau dikasih LMS Cina yang mereknya nggak jelas itu, waduh, pusing. Bassnya atos. Kalau di XTA itu lebih apa ya? Lebih konstan. Bassnya itu terutama di suara bass sama treble atas. LMS yang murah-murah itu frekuensi responnya tuh nggak bisa lebar, nggak bisa kayak misalnya rendah-rendahnya itu nggak bisa. Terus kemudian cenderung suaranya kotor. Kalau saya ya, denger ya. Dulu saya pernah bandingin XTA dengan LMS yang murah. Waktu itu LMS-nya lupa saya merek apa. Cut-nya tak masukin sama. Terus kemudian kan saya nganalisa. Cut-nya tak masukin sama, EQ-nya tak masukin sama. Hasilnya beda. Enaknya XTA. Ya karena masalahnya XTA itu lihat tuh, bodinya gede banget, mesinnya gede banget. Jadi prosesornya itu gede. Jadi akhirnya ya itu yang kayak apa, sampling rate-nya tinggi, bagus itu. Jadi kalau saya saran LMS itu berpengaruh ya untuk Pak Aditya Solo Organ. Mantap. Bos satu ini masih mau sharing ilmu jam segini ya, daripada nganggur lah. Kan saya kan udah janji, namanya janji ya dipenuhi. Solihin LE nyimak bos, terima kasih. Tringkus Nganjuk ikut belajar monggo. Pekalongan hadir ya. Aneka Pro Audio splitternya Maestro Ready Behringer tipenya MX882. David Nganjuk Selatan hadir monggo. Ngawi hadir. Kalau atasnya MB1KB harga berapa mas? Ya beliau Shure langsung, beli Shure SM58. Cara menggunakan Wito RGC, cara menggunakan cek pas space checker yang benar bos, apa sub low mid warnanya hijau dan Twitter merah. Nah ini harus Anda pakai Smart Life, harus dilihat. Kalau saya pakai cek pas, ya kan ya, itu saya bikin hijau semua atau saya bikin merah semua, bebas, ya kan ya. Itu tergantung dari base checker Anda kan ada hot pinnya mau ditaruh nomor 2 atau nomor 3. Kalau ditaruh nomor 2 ya hijau semua, kalau ditaruh nomor 3 ya merah semua. Nah, saya bilang gitu. Kalau saya ya kan ya. Kalau saya hot pin itu seperti itu. Jadi kalau saya bikin semua sama dulu, nah nanti untuk mau bener enggaknya dicek di Smart Life. Itu di 0 derajatnya mana, pada waktu dibalik atau enggak dibalik gitu. Itu jawaban ya untuk Wito RGC. Mas tanya, di LMS Cina yang rekomend pakai merek apa? Yalah, tadi udah dijelasin. Kalau sudah mereknya Cina itu merek apa? Cina itu gini loh ya, sorry ya bapak-bapak yang di sini ya. Cina itu solusi murah. Kalau Anda mau cari yang bagus, jangan beli Cina. Karena itu cuma solusinya murah. Kalau Anda mau beli bagus, beli yang Eropa. Nanti jangan dibalik lagi. Lah mahal pak. Lah ya mau bagus, nggak mau mahal ya susah. Itu ya jawabannya ya. Ya sekarang saya jawab DNS Cina yang rekomendasi merek apa? Saya rekomendasi satu Behringer yang 3 in karena itu ada namanya ada itu loh apa AES in-nya. Kalau di AES itu digital bagus. Terus kalau mau rada murah lagi yang nggak terlalu mahal, Anda pakai mereknya Passline 2 kali 6 out itu murah harganya cuma 3 juta lebih dikit. Tapi ya, fiturnya mesinnya mesin Marani, ya, itu murah. Ari Barudin, gimana cara cek polarity mikrofon pak? Sederhana, gampang, pakai pace checker sampean. Pakai Smart Life, ya kan ya. Kalau alat ukur yang benar nggak ada sebetulnya. Pakai Smart Life, dicoba, dimasukin dengan kabelnya yang kabelnya bener ya, nyodernya ya.
dicek waktu dibunyiin dikasih speaker yang kita pakai mikrofon analyzer dulu yang benar ya. Misalnya cekrek hasilnya begini, terus pakai yang ini, diganti pakai yang mikrofon vokal, dilihat fasenya gimana. Kalau fasenya sama ya berarti nggak kebalik. Kalau fasenya nggak sama, dia di 180 berarti kebalik. Habis itu cara blow onan. Tapi kalau saya nggak belanin ngecek polarity mikrofon karena saya percaya sama pabrik ya, kecuali DBK itu mabuk. Jawabannya Pak Ari. Mic Adwas ready Om ya, yang M50 ready, yang murah-murah, yang M30 sama M23B sudah nggak ada lagi. Oh iya, kalau X32 dikasih DL32 Midas suaranya jadi beda signifikan nggak? Iya aku. Ini kalau saya jawab bener, saya bisa kena UU ITE. Kalau saya jawab nggak bener, kalau Anda buktiin, Anda bisa maido saya. Itu jawaban saya. Ya, pikir sendiri bos. Sorry. Apa cuma gantiin snackable aja. Loh, kalau pakai snackable digital sama snackable yang analog, kabel biasa. Kalau saya digital karena itu masalah latensi. Terus kemudian masalah karena ditarik jauh, latensinya jauh, berkurang. Kalau saya lebih baik pakai snackable digital. Tuh. Baru nonton Mas, maaf sorry. Ya, saya juga baru. Produk komponen speaker yang tidak memproduksi speaker system merek apa selain Cina? BNC nggak bikin. Vital Pro nggak bikin box. BNC nggak bikin box. Etinson nggak bikin box. Terus Bema bikin box. Nggak bisa. Bema bikin box. Apalagi ya? Ya itu aja. Ya itu aja ya. Apalagi ya? BMS nggak bikin box. Apalagi ya? Vital Pro, BMS, BNC, Etinson. Karena Etinson itu anak buahnya BNC, Eminence. Terus speaker lagi yang ada Itali baru itu mereknya Oppo itu ya, lali. Ada satu speaker Itali baru, mereknya apa itu lupa, yang bikin speaker kecil-kecil buat speaker kolom. Banyak speaker kolom itu pakai speaker itu. Nanti tak cari di internet. Lupa saya, hang. Rekomendasi speaker 1 jutaan apa bos? Gak jelas pertanyaannya. Speaker apa? Speaker box jadi 1 juta, graji dewe, bikin dewe, ncepno dewe. Ya apalagi buat subwoofer 1 jutaan apa yang ada boxnya? Ya itu beli Canon kasih box karpet ya toh, atau boxnya beli bekas tempelin, bisa rekomen. Om, speaker yang 4 ohm full range rekomen pakai apa? Om, speaker yang 4 in komponen speaker 4 ohm nggak ada yang masukin. Ya. Diti Sadewa, Selat Panjang Riau. Oh, ini yang jauh kemarin. Produk speaker PD khususnya yang 10 in kapan promonya? Ya kamu nggak pernah nanya, disuruh promo terus ya pusing. Kalau kamu niat beli langsung datang aja ke toko Nawaro, cocok tak kekno, lah wis beres ah. Nek ngenteni promo ya pusing kepalanya. Ya toh, saya promo bolak-balik tiap hari promo ngomong kemahalan bos, mahal bos, gak tuku-tuku kesel. Aditya Solo Organ, makasih pencerahannya sama-sama. Oh ya PD, precision device. Fin ada boxnya bos, sorry bos. PD itu nggak bikin box. Fin ada boxnya, ada Fin profesional namanya. Palangkaraya hadir ikut nyimak, ya sama kasih. Sigitman Paris Utapaya, itu bos tambahan ya bos ya, sorry lali bos. Harga M50 berapa? 20 juta. Per set saya pakai DSR 1182 unit. DSR 1151 unit. Untuk FOH mixer pakai TF3. Biar perlu pakai DLMS dia tambah enak suaranya. Sistem sekarang saya pakai dari Travel ke dari. Ya kalau ada DLMS Anda kan ada fitur delay. Ya delaynya kalau misalnya delaynya meleset bisa dipakai. Terus kemudian dia juga ada fitur ekualisasi gitu. Fitur ekualisasi, terus delay ada limiternya. Kalau langsung dari TF3 kan Anda nggak bisa dapat limiter.
Kalau saya ada budget ya beli loudspeaker manajemen. Tapi kalau mau plug and play ya seperti ini. Wis gitu aja Pak. Harga berapa Om M50-nya? 20 juta bos. 20 juta. 20 juta. Purwodadi Grobongan nyimak. Ya monggo. Semangat bos. Salam sehat. Ikut nyimak Brokal Team. Wah ini tonggone Terry. Untuk keyboard PA600 berapa bos? Lihat Instagram saya. Di situ ada harganya. Cocok belian. Gak cocok ya wis. Nasib. Wis gitu aja, keyboard PA600. Apalagi yang nanya. Jadi jangan nanya-nanya yang ini rekomen speaker apa bos? Speaker rekomen apa bos? Speaker rekomen apa bos? Rekomen apa? Wong gak jelas. Speaker yang 1 jutaan apa bos? Aku kudu jawab apa? Bingung aku sampean. 1 juta itu apa? Mau beli speaker apa? Twitter dah, middle dah. 6 inta, 10 inta, 12 inta, 15 inta, 18 inta, 25 inta, bokitok ta, speaker apa? Jelas dong. Gitu loh. Nanya itu bos, saya ini mau bikin box speaker. Saya butuh speaker 12 in yang budget 1 jutaan, rekomen merek apa bos, tipenya apa. Nah, tak jawab sama saya. Gitu loh bos. Kalau nanya, bos speaker 1 juta, rekomen apa? Ya, bingung jawabnya. Itu ya, kalau nanya ya, karena saya nggak bisa baca pikiran Anda, karena saya bukan Roy siapa itu? Roy Kiarusi. Nah, itu sampai bisa baca. Om speaker yang 4 ohm full range rekomendasi pakai apa lo? 4 ohm full range berapa in? Tapi nggak ada yang masukin rekomendasi 4 ohm. 16 ohm banyak, 8 ohm banyak. Lagi ini. Tadi sempat sebut Eminence ya Om. By the way, speaker system yang pakai komponen siapa Om? Yamaha pakai Eminence isinya. Banyak pakai Eminence. Terus speakernya Ghost Jam yang dijual kemarin tuh mereknya apa itu? Sing 3 juta itu dalamnya Eminence itu. Karena saya barusan masang gereja pakai speaker itu, dalamnya Eminence tuh, mereknya audio performance itu Eminence. Terus EAW itu beberapa KF760 isinya Eminence itu. Kenapa Delta Pro 12A terkenal itu isinya 760, EAW 7 KF760. Terus apalagi ya yang pakai Eminence, banyak Eminence tuh yang dipakai. Speaker kok Amerika rata-rata kayak EAW itu banyak pakai Eminence. Andri Ebeng Hermawan, kopi sak gelas piro bos? Kopi sak gelas mek tuku sasean paling ya sekitar 3.000 5.000. Tapi kalau mek ngopi ambek di pangku wedok ya tergantung tipe berapa. Kapo. Putri N melok nyimak Jember monggo. Oh iya aku delay point di LMS tuh yang itu nentuinnya gimana, yang harus di delay subnya apa arenya juga. Waduh itu ya pakai smart live ya dibunyiin. Saya nggak bisa jawab kalau di sini. Ya tapi rata-rata saya banyak delay subwoofer karena panjang gelombangnya lebih panjang. Tapi kan saya nggak tahu kalau misalnya liner Anda mau gantung, nah itu kemudian subwoofernya taruh center, nah itu baru dipikir. Itu baru mikir saya mana yang mau di delay, mesti pakai alat ukur. Tapi kalau speaker linernya di atas box subwoofer, kalau di atas box subwoofer ya nggak perlu. Saya bilang kalau subwoofernya yang dibuat. Aku tak ngeloh ben semangat monggo. Smart 5 apakah bisa masukin data kalibrasi mic analyzer? Saya nggak pakai Smart 5 Pak, jadi nggak bisa jawab. Kalau Smart 7 saya bisa karena saya baru beli mic.
Ya, sebentar ya. Ada yang sudah online. Ya, sekarang siang-siang online-nya. Mumpung saya nganggur. Yang mau nanya sesuatu, monggo. Yang nggak mau nanya ya sudah. Ayo nanya seputar audio. Sekarang saya cerita dulu masalah banyak pertanyaan di saya. Ya, sekarang saya mulai sesi tanya jawab audio. Banyak yang tanya di saya, gimana caranya ini saya punya speaker Twitter 8 in, 10 in, 15 in, 18 in. Gimana cara settingnya yang enak? Nah, ya, jadi jawabnya susah nih. Koko Lim Lim, hai Mike, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Siap, saya sangat sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa live. Waidin Mesidin, Jakarta hadir ya. Terima kasih. Ya, dari situ saya akan menjawab bahwa Anda ini bikin speaker sesuatu itu apa ya istilahnya ya? Goalsnya apa? Tujuan akhirnya apa? Banyak orang bikin sesuatu itu nggak tahu tujuan akhirnya. Cuman hanya tuntutan market, tuntutan masyarakat, yang dimana tuntutannya itu pokoknya kenceng, pokoknya gler, pokoknya horek dan sebagainya. Hal ini yang menjadikan Anda secara sound system ini nggak pernah mendapat sesuatu yang sesuatu yang benar akhirnya. Kalau saya lihat seperti itu. Contoh kemarin ada yang sharing sama saya, kalau dipakai buat live dangdut, rentalnya cuma dibayar 8 juta. Itu ngos-ngosan. Bawa alat band, bawa apa dan sebagainya. Tapi kalau dibuat karnaval bisa dapat uang 18 juta. Nah, ini menurut saya jadi bingung ini. Ya kan ya? Karena banyak rental sound system itu nggak bisa mixing, terus kemudian main di karnaval, jadi dapat duit, dan mereka akan mendalami karnaval itu terus dan di karnaval tuh karena battle, jadi akhirnya dibandingin, wah ini kok soundnya nggak bisa begini, nggak bisa begitu, ayo kamu ganti box yang model itu loh enak dan sebagainya. Akhirnya kelihatannya job karnaval Anda untung, tapi menurut saya nggak untung karena Anda harus ganti box, Anda harus ganti apa dan sebagainya. Ini menurut saya loh ya. Nggak tahu yang lain. Yuk kita naikkan topik karnaval dulu supaya anda ini bisa mendapat satu gambaran ya. Mas Drawan Jaya, Malang nyimak dulu silakan. Budi Jaya, sehat hadir nyimak silakan. Akbar Maulana, selamat sore ko. Ya sore. Ini daripada nganggur saya live ya. Suaranya kurang kenceng mungkin kejauhan mikrofonnya. Waduh, udah bengok-bengok ini. Ini pakai iPad ini saya ini. Ya kayaknya masa segini kurang keras. Segini masa kurang keras. Halo Pak Budi Jaya, cek sound, cek 1 2 3. Halo. Sudah Pak? Keras Pak? Kalau kurang keras nanti suara saya serak. Tak naikin gennya. Tak naikin gennya ini supaya bisa keras ini ya. Rizal Firmansyah, Dono alias Dono, biar horek Pak. Apanya yang horek? Ngedram sana aja Anda. Jangan horek. Ya. Habib Fahmi, gimana bos? Jualan anunya, apa namanya? Apa itu? Galvalum. Laris enggak galvalumnya? Keras banget kok. Ya wes, berarti yang kurang keras volumenya di speaker HP-nya kurang dikeraskan. Jadi salah HP-nya. Jelas. Terima kasih Pak Asamari. Ya nggak kayak biasanya Ya biasanya soalnya apa namanya? Gainnya udah gede. Yang ini gainnya tak kecilin dikit.
Ya, ayo nanya. Mumpung saya kepingin jawab. Kalau nggak nanya, saya nggak kepingin jawab. Itu. Wah, kalau siang yang nonton dikit kayaknya. Kalau malam, semakin malam gede. Tambah rame, padahal musim corona. Rame apa? Oh, Galvalumnya rame ya. Wah, puji Tuhan. Saya ikut seneng bos. Soalnya semua bisnis, semua menderita. Kalau jual Galvalum rame ya, puji Tuhan. Belum mandi mungkin, sudah lah, sudah mandi. Cuman ya kelihatannya belum mandi. Tapi sudah mandi, aku gak kepet. Ya. Ayo nanya, jangan nanya yang horek. Caranya horek, gimana soundnya seperti Ramayana. Tanya yang punya, jangan nanya saya. Ya. Udah nggak mau nanya semua kayaknya. Wes bosen nanya jawab audio. Ada yang mau live sama saya? Kalau ada yang mau live, bisa nggak ya ini seperti Instagram live ya? Bisa 2 orang ya? Oh nggak bisa ini. Facebook cuma 1, nggak bisa. Kalau Instagram bisa 2 orang. Siapa yang mau Instagram live sama saya bahas masalah audio? Ayo. Ini Faris, song musik Ko Axiom AX2010 power paling recommended pakai power apa? Biar sistemnya rada sangar. Kalau saya recommended, saya akan beli power soft. Suaranya gila. Rijal Firmansyah, Pak band Jope laris gimana? Nah, ini nanya corona, waktu corona mau Jope laris ya nggak ada lah Pak, jobnya nggak boleh ngumpul. Brooklyn Junior nanya obrolan di Maestro apa aja, semua diobral Pak, termasuk orangnya yang jual, tak obral ya. Jadi kalau nanya apa aja saya nggak bisa jawab, tapi kalau mau istilahnya kalau mau nanya mau beli apa yang jelas, tipenya jelas, saya akan jawab, harganya jelas. Anda nawaro cocok tak kirim, gak cocok ya wis. Malah tak bilangin modal saya sekian, mau nguntungin saya seberapa, enak toh? Jadi kalau nanya apa aja semua tak obral, termasuk yang jual tak obral. Itu Faris Axiom ya, buat Faris ya. Jadi kalau mau powernya power soft, keren. Yang ada loudspeaker manajemennya, keren. Nanti kalau memang habis corona mau beli, termasuk power softnya, saya akan panggilin training power softnya sekalian pada waktu ngejob. Nah, kumpulin duit dulu. Ya, kalau bisa sama subwoofernya bikin sistem ya. Muhammad Rofiul hadir Sumatera Selatanku ya, terima kasih. Mic Proel DM 800 kit dan Audio Technica masih ada, harganya berapa sudah jelas di Facebook Maestro ya, atau di Instagram, dilihat aja. Pernah lihat sound karnaval buat live dangdut, alhasil nggak sesuai ekspektasi saya, kok bunyinya bass gitar aja sama kick drum. Nah, ini loh yang saya bilang, namanya karnaval, semua istinya gini. Ini yang kemarin saya lagi juga bahas, ya kan ya. Sorry ya, putus ya, tiba-tiba iPad saya restart sendiri, nggak tahu kenapa. Sorry. Sorry. Tadi iPad saya tiba-tiba restart sendiri, saya sampai bingung. Ya, sorry, nyambung lagi. Tadi iPad saya restart sendiri, saya sampai bingung kenapa. Terus kemudian saya nunggu iPad saya nyala lagi, baru ini keluar lagi. Sorry. Tadi ada yang nanya dari Bayu R AE, kenapa sound karnaval suaranya nggak bisa
dipakai buat live nggak bisa bagus karena begini. Pakai efek lucu-lucuan Om. Ya, tak kasih efek lucu-lucuan. Hahaha. Efek lucu-lucuan. Nah, jadi sound karnaval itu nggak bisa dipakai buat apa namanya, dipakai buat istilahnya buat live. Kenapa? Karena box karnaval itu kan yang disetel kan lagu DJ, dan lagu DJ-nya itu kan lagu DJ-nya nggak normal, istilahnya yang bass rendahnya yang suaranya cuma begitu-begitu doang. Nah, Anda kan kepingin merepro suaranya itu bisa rendah, ya kan ya. Akhirnya Anda ini mendesain box tertentu supaya buat karnaval, yang ujung-ujungnya kalau dipakai buat live suaranya dengung-dengung begitu. Nah, sedangkan kalau live kan nggak perlu suara dengung-dengung gitu, maunya yang bassnya berhenti, bassnya yang jelas, bass gitarnya berasa kalau dipukul senar atas, senar bawah itu ada dinamiknya. Nah, itulah kenapa sound karnaval nggak bisa cocok, karena lagunya beda. Toh itu yang terjadi, sorry ya yang punya function one atau yang nembak box function one, kalau Anda dibuat live ya toh, atau subwoofernya CLA ya, sekali lagi sorry. Kalau Anda dipakai buat live, buat kicknya itu dengung, dipukul ya dung 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 dung, nggak bisa dek 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 dek, nggak bisa. Karena apa? Karena subwoofer Anda itu Anda horn loaded kan akhirnya apa? Bassnya nggak bisa solid, tapi bassnya keluarnya dengung. Itulah yang mengakibatkan banyak sound karnaval dipakai live nggak bisa bagus. Itu jawaban buat Bapak Bayu ya. Jadi banyak hal yang misalnya Anda harus mikirin. Jadi kalau menurut saya Anda itu kalau misalnya ngopi dulu ya, ngopi dulu. Jadi kalau box karnaval itu ya Anda harus punya dua sistem. Kapan karnaval, kapan Anda main live. Tapi kalau Anda mau live, speaker live dipakai karnaval ya modelnya biasa aja. Nanti Anda dipaidu orang bahwa wah speakernya nggak horn loaded, nggak begini, battle nggak bisa bagus dan sebagainya. Bapak Sugeng Rarjo Parti, perbedaan DLMS yang ada fir dan yang nggak ada fir. Ya pasti kalau yang ada firnya mahal, yang nggak ada firnya murah. Karena prosesornya harus besar. Kalau nggak prosesornya besar, LMS-nya pasti hang-hang melulu. Ya, itu jawabannya Pak Sugeng Rarjo. Dari kemarin kok nanyanya fir terus ya Pak ya. Kenapa Pak? Tak bilang ya Pak ya, kalau ini kita jelasin masalah fir. Ini banyak yang nggak ngerti masalah fir. Fir itu kalau Anda pakai itu pakai software fir ya, istilahnya fir maker Anda bikin di Systrun, terus kemudian Anda eject ke loudspeaker management itu mengelola supaya fasenya 0 derajat nyambung dan frekuensi responnya lurus lempeng. Kalau driver Anda nggak kuat, sekali lagi ya, kalau driver Anda nggak kuat, karena fir itu kan pasti ada yang di boosting, ada yang dikurangin. Kalau kita kan nggak tahu frekuensi berapa di boosting, frekuensi berapa dikurangin. Amblas driver Anda, Pak Sugeng Rarjo ya. Jadi Anda tujuan goal dari orang nyeting sound system itu memang goalnya adalah tujuan akhirnya fasenya 0 derajat lempeng dan frekuensi responnya bagus, flat. Tapi bukan hanya itu, tapi Anda juga harus mikirin speaker ini nggak jebol. Gitu loh Pak. Jadi banyak hal ya Pak ya. Pak AJM tergantung setting tak bos. Ya kalau Anda karnaval, kalau boxnya harus loaded, mau disetting kayak apa, dibuat live nggak bisa ya, keluarnya bassnya dengung. Kalau saya ngomong, ya coba aja kalau nggak percaya. Kalau saya, kenapa box function one itu jarang dipakai di live? Semua disetting di diskotik dan sebagainya. Itu Anda lihat itu referensi pemakaian function one.
Ya Pak JM ya. Jadi supaya Anda ngerti maksudnya. Pak Sugeng Rarjo ngerti tak Pak? Lagi mendalami VirX yang ada di LMS Phase One. Loh, yang jual Phase One ditanyain toh Pak. Kok Bapak belajar? Ditanyain softwarenya beli di mana dan sebagainya. Masa jualan LMS nggak ngerti? Iya kan Pak ya? Kok caranya EQ snare drum up down gimana? Ya kalau snare drumnya bagus ya nggak usah di EQ. Saya sering sekali nggak pernah nge-EQ. Ya, yang pasti snare bottom, snare yang bawah itu polarity-nya harus dibalik seperti itu. Ya kan ya. Kalau mau nge-EQ drumnya harus bagus dulu. Kalau drumnya bagus, suaranya sudah bagus, fungsi sound system hanya amplified, yaitu mengeraskan. Pak Jurit Tomo, ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Jurit Utomo. Info plus minus main one way, two way, three way, four way, matur nuhun. Ya kalau Anda main one way itu kan Twitter sama 15 ini ya, kayak speaker aktif gitu ya, anggap aja kayak Mekitam, kayak RCF ART 315 gitu ya. Kayak Hooper misalnya kan gitu ya. Ya simple, gampang. Terus kalau two way kan kayak speaker full range sama subwoofer. Ya itu mulai agak susah dikit lah ya. Kalau three way kan Anda di PM, Twitternya sendiri, middle-nya sendiri, subwoofernya sendiri. Kalau four way Bapak ada middle sendiri, ada low sendiri, sub sendiri. Plus minusnya adalah kalau semakin W-nya semakin sedikit, Anda semakin gampang untuk nyeting sound system. Problem Anda lebih sedikit karena speakernya lebih dikit. Kalau speakernya banyak W-nya, problem Anda lebih banyak. Makanya ada software analyzer seperti Smart Live itu bantu Anda. Kalau Anda main 4W terus Anda mau nyeting pakai telinga, pasti susah. Ya, jawabannya begitu. Tapi plusnya 4W gimana ya? Namanya speakernya banyak, lebih detail. Jadi speaker itu bekerja pada frekuensinya masing-masing. Kalau one way kan keseluruhan, jadi speakernya pasti SPL-nya nggak bisa kenceng. Itu Pak Jurit Pak. Ya jadi kayak begitu. Sekarang mending beli speaker yang two way, liner aktif, yang three way tapi aktif sama subwoofer aktif. Itu lebih gampang, hasilnya kenceng. Ya saya nggak jualan. Ya toh speaker RCF two way hasilnya bagus, mainnya cuma two way itu Pak. Terus Habib Fahmi, berarti baik lagi tergantung source-nya ya kok ya. Ya pastilah. Sekarang kalau ibaratnya Anda punya penyanyinya fales, meskipun mic-nya 100 juta ya tetap fales Pak. Begitu dengan snare drumnya. Kalau snare drumnya gak enak, meskipun di miking 10 tetap gak enak, itu jawabannya ya. Warsim Suherman, Banjarmasin hadir maningko ya. Sujot izin Pak, tolong dibahas penempatan mic RTA yang tepat buat tuning. Penempatan mic RTA yang tepat adalah seperti yang saya jelaskan kemarin. Kalau yang bupatinya duduknya di kursi depan ya saya taruh mic-nya di depan. Karena apa? Karena yang bayar bupatinya. Kalau bupatinya komplain nggak dibayar. Itu jawabannya ya. Jadi kalau ngomong tepat nggak tepat, kalau saya tanyanya akan begitu. Ya. Terus Faiz Puncak Pacet masih pantau kok ya. Dila bin Kumaidi, enak mana? Power sendiri-sendiri, mid low sendiri, kalau high sendiri. Ya kalau tadi high, mid low sendiri-sendiri semua itu namanya 3M, powernya sendiri-sendiri semua. Enak mana? Kalau bisa nyeting ya pasti enak yang sendiri-sendiri. Karena apa? Karena tenaganya bisa kenceng, SPL-nya bisa tinggi. Itu Pak jawabannya. De Alsa menyimak, monggo. Robert FTV, power agar tidak gampang klip gimana? Ya Anda harus tahu gen strukturnya. Kalau misalnya gen strukturnya Anda nggak ngerti ya ngeklip melulu. Jadi Anda balik lagi, Anda gen struktur harus tahu inputnya seberapa, terus kemudian outputnya seberapa gennya.
Jadi supaya nggak klip. Klip itu adalah input sensitivity-nya yang terlalu over. Itu jawabannya ya. Kalau mau detail, saya udah jelasin yang kemarin-kemarin, coba dibukain video saya. Kalau mau support saya, Anda lihat dari YouTube, jangan lihat dari FB. Kalau mau support saya, kalau nggak mau support ya bebas. Mau gimana? Sulaiman Alfata nyimak, monggo. Setiawan Edo melu belajar Om, silakan. Ya, ngopi lagi. Ya. Jadi power nggak ngeklip tuh jangan salahin powernya. Yang disalahin itu operatornya, inputnya gimana. Terus kemudian Anda bawanya sedikit maunya kenceng. Wah ya susah jawabnya. Ya. Pak siapa itu yang nanya tadi? Pak Robert FTV. Saya tahu semua orang itu kepinginnya sudah punya yang apa dipunyain, itu mau dihajar habis-habisan tapi nggak mau ngeklip, nggak mau rusak, nggak mau apa-apa. Wah itu susah jawabannya ya. Mau startnya udah salah beli. Muhammad Rofiul gabung mana kok? Silakan gabung, nanya ya boleh, nggak nanya ya nggak apa-apa. Dila bin Kumaidi, apakah kalau power clip itu masih aman kok kalau buat manaf 3 jam? Waduh Pak. Kalau saya powernya ngeklip saya turunin Pak mixernya Pak. Kalau diajar terus lama-lama speaker Anda kena gigit. Akhirnya beli speaker Pak. Hati-hati Pak. Saya nggak suggest ngeklip terus selama 3 jam itu saya nggak suggest ya. Clipping itu seolah-olah kalau Anda punya mobil Anda itu sudah di RPM merah. Kalau Anda terusin ya mesinnya jebol. Seperti itu Pak. Ya. YouTube-nya apa Om? Maestro Musik Surabaya. YouTube-nya. Nyimak ben oleh giveaway. Pak, ini zaman susah, nggak ada giveaway Pak. Kalau memang Bapak nyimak saya karena mau dapat hadiah, ya saya tolong dikasihani Pak. Saya bukan kayak artis seperti Raffi Ahmad yang suka bagi-bagi Pak. Karena subscribernya sudah miliaran Pak, udah jutaan. Gampang Pak nge-email ono duitnya Pak. Ini edukasi gratis, nggak ono duitnya, nunggu giveaway, pusing kepala Pak. Ya. Itu Pak ayahnya Rehan. Oh Bapak Rehan ini maksudnya. Ya, wah iya Pak. Ya segitulah Pak ya, semua gitu. Rekomendasi high yang lumayan apa kok? Ya kalau saya beli speaker high kalau ada budget ya beli yang branded lah ya, yang bagus-bagus banyak kok. Kalau agak murah meriah beli PD. Kalau yang mau beli Cina beli SPL DE 750 itu bagus. SPL 10 FD 1060 bagus. FD 2080 bagus. Terus kalau yang 3 in voice coil 2 in apa ya? Voice coil 2 in 3 in yang bagus bukan N850 C 3 in 2 in SPL yang bagus itu aduh kok lupa ya 1276 7250 itu Mas volumenya Om kurang keras dikit enak tadi malam pas loh saya tetap volumenya sama kok nggak ada keras kucilnya. Saya jaraknya ke iPad ya juga sama. Mungkin di HP-nya dikerasin Om. Sorry Om. Mungkin kemarin malam karena sepi, nggak ada suara gangguan dari belakang pas. Kalau sekarang gangguan banyak. Mas Draon Jaya, aku nanya soal kabel aja Om, soal kabel instalasi aksesoris. Apakah ada kabel khusus buat aksesoris? Sementara ini saya pakai Close MW206. Terus gimana kalau pakai kabel mikrofon? Soalnya pernah lihat teman-teman pakai kabel besar-besar berbalut kain rajut. Makasih. Kabel Close MY206 menurut saya udah cukup bagus. Kalau ada teman-teman yang pakai kabel yang berbalut kain rajut itu kan sebetulnya supaya tidak terkena interference lah. Itu ditutup, dikasih gemuk-gemuk itu. Kalau masalah suara saya pernah bandingin ya gini intinya. Kabel signal jangan gandeng
jangan dikabel tis dengan bareng dengan kabel listrik. Kalau kabel sinyal sama kabel sinyal sebetulnya nggak ada masalah, tapi kalau digabung sama kabel listrik Anda akan terkena interference sebetulnya. Jadi nggak perlu dibeli kabel yang gede-gede dirajut, nggak perlu menurut saya, karena itu adalah orang high end audio yang di rumah pakai tabung-tabung loh. Itu sebetulnya jaketnya ditabelin supaya nggak terkena interference Pak Drawn. Jadi kalau saran saya, Anda udah pakai MY206 untuk Pro Audio udah lebih dari cukup ya. Tapi kalau Anda terkena sugesti mau beli kabel rajut-rajut ya monggo silakan, saya nggak ngelarang, yang punya duit Anda itu Pak ya. Lanjut sekarang, Heru Suseno, siap kok lanjutkan. Ayahnya Rehat, Mid Jos SPL kelas RTA-an cukup. Iya Pak. Dilabin komedi. Om nanya Om, kalau bikin enak mantap apa resepnya? Hahaha. Waduh, yang bikin istri saya ya. Saya nggak tahu, nggak pernah nanya. Sorry bos. Soalnya bikinnya dengan cinta. Kalau dengan cinta pasti kopinya mantap. Anjas Bosbil, Hai Eminen gimana ku? Hai Eminen ada yang bagus, tipenya N314, bagus banget itu. Ya, saya udah pernah ukur, lihat video saya. Bapak Kang Sun, ku speaker SPL 8 in atau 10 in yang frekuensinya agak lebar hingga core high-nya dikit-dikit tipe berapa? 10 in 10 MD26, kalau 8 in itu 8 PE21 atau 8 P850, itu bagus. Terus ada 10 in nanti bakal masuk, tipenya belum tahu, itu katanya bagus banget, tapi saya belum pernah coba karena belum masuk. GPDI Manuel Bangilan, live streaming ini kan wis giveaway, ilmu lebih mahal dari perangkat. Terima kasih kalau ada sudah menghargai saya, ngoceh gratis, tutulan lambe, gak tutup bakulan ya. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Sekarang saya bahas masalah mixing drum ya. Semua mixing itu lihat dari sumbernya. Kalau sumbernya jelek, ya pasti Anda puter-puter kayak gimana ya tetap jelek. Karena ekualisasi itu bukan bagusin, cuman ekualisasi adalah toleransi terhadap sistem Anda. Seperti itu. Mas Drawn Jaya, oh iya soal kabel panjang apakah ada batasan panjangnya? Kalau signal nggak ada batasan, aman. Tapi kalau kabel speaker ada. Lihat, saya pernah sharing di Facebook saya pakai PA Calculate, itu bisa dicek kurangnya berapa persen. Ya, coba di scroll 2-3 hari yang lalu di bawah, ya. Jadi supaya Anda ngerti. Mas Drawn Jaya. Terus apa lagi nih? Pak Tentara watching. Sik, lucu-lucuan ini diganti ya biar nggak bosen ya. Nah, lucu-lucuannya diganti. Oh, Mas Drawn Jaya sudah ngerti ya? Kalau sudah paham saya seneng saya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Mumpung masa corona ini saya bisa jawab ya. Nanti kalau sudah sibuk lagi saya nggak bisa jawab, ya maafkan saya soalnya nggak ada waktu. Mumpung masa corona, nanya-nanya audio saya bisa jawab. Stres, iya. Kalau nggak stres nggak bisa jawab. Kalau otak saya normal nggak bisa jawab audio saya. Itu ya. Kok nggak ada yang nanya masalah ya? Masalah ini asik ini. Rizky Purnama Rizky, solusi urutan mixing kick drum antara gate sama EQ duluan mana biar jig-jig? Ya gate-nya dulu Pak. Ya sebetulnya itu ada, kalau Anda pakai mixer
mixer digital itu ada panduannya. Nomor 1 kan gainnya, preampnya, habis itu kan gate, habis gate kan ekualisasi, habis ekualisasi kompresor. Itu ada urutannya. Arisendro, sinau meneh smart life penempatan mic lagi. Bos, penempatan mic itu kalau bupatinya duduk depan kasih mic-nya di depan, ditaruh di kursinya bupati. Wis, nakon apa meneh? Jadi yang bayar dikasih mic supaya yang di situ tempat posisinya paling enak supaya Anda kebayar. Kok boleh minta link software di LMS Marani atau Pasline? Link softwarenya nggak di-share Pak. Saya dapatnya dari Marani. Kalau Bapak ke Surabaya bawa komputer saya pinjemi. Saya kasih softwarenya gratis. Ya. Dila bin Kumaidi tanya, kalau ada job di gedung 4 lantai gimana kita cari groundnya? Kalau gedungnya 4 lantai, gimana kita cari gedung groundnya? Pasti di gedung itu groundingnya bagus, ya kan ya? Karena apa? Kalau nggak groundingnya bagus itu gedung bahkan resiko kebakaran, ya. Pasti infrastrukturnya udah dibagusin. Kalau ada lantai 4 groundnya masih jelek, itu berarti gedungnya itu abal-abal, saya bilang. Kalau karnavalan tuh groundnya ditancapkan kemana? Apa bodi mobilnya? Sekian terima kasih. Kalau karnavalan ya nggak bisa, nggak ada groundingnya. Mau ditancapkan di bodi mobil ya juga nggak ada, karena mobilnya bannya karet, nggak nempel tanah. Jadi kalau karnaval ya resiko jebol pasti. Cari genset yang nolnya nggak keluar tegangan supaya alat Anda aman. Itu jawabannya. Arisendro dari box speaker. Apa maksudnya dari box speaker? Lanjutkan bos, saya pakai S32 rak. Apa ada menu bisa dipakai untuk crossover? Lebih baik mana pakai eksternal atau bawaan mixer? Menu untuk jadikan crossover bisa lewat matrix, tapi saya nggak saran. Karena apa? Karena kalau semua kelihatan di atas, kalau ada operator gila dirubah, hancur speaker Anda. Eksternal sama bawaan mixer bagus mana? Pasti bagus eksternal. Karena ada pabrik stres yang suka bikin loudspeaker management Anda, suka bikin loudspeaker management aja, gitu. Mixer analog, DLMS apa butuh aksesoris yang lain? Kalau saya mixer analog, DLMS cuma buat outputnya. Kalau inputnya pasti saya perlu. Kalau punya raknya banyak, pakai mixer analog. Anda punya kompresor 160A yang banyak, wah itu senang saya. Jadi semua input di insert kompresor semua. Keren itu bos. Ya, bagus. Jadi kalau inputnya nggak ada, inputnya polosan keju ya susah nyetingnya sound. Terus apalagi? Ya, ngerti ya. Kok jangan nanya penempatan mic terus lah. Penempatan mic itu nggak bisa tahu karena saya di sini, saya nggak di lapangan, gitu loh. Jadi tujuannya pokoknya satu, semua area harus rata. Naruh micnya di mana? Ya naruh micnya satu ya pindah-pindah supaya rata, toleransi. Itu, ya. Jadi kendalinya kan di kita, maksudnya nggak ada orang yang bisa pegang loh. Kalau operatornya Anda ya nggak ada masalah, tapi kalau operatornya tamu misalnya bandnya bawa operator sendiri, hancur Anda. Tapi kalau di loudspeaker kalau di mixer pakai matrix itu slope-nya terbatas Pak, nggak bisa bebas kayak di loudspeaker management Pak. Jawabannya begitu Pak. Ya. Apalagi? Nggak ada yang nanya tadi ada yang nanya Rizal ya, efek vokal yang bagus murah meriah apa? Beli SPL, S-Verb murah di bawah 1 juta, lumayan murah. Oke suaranya. Kalau mau murah meriah. Siapa yang di sini masih pakai kabel KW?
atau pakai kabel apa namanya abal-abal yang nggak jelas mereknya. Coba ngaku, apa pernah dibandingin dengan pakai kabel original? Coba dicoba ya. Jadi oke karena spek kita paling cuma buat organ tunggal ya, wes gak apa-apa kalau organ tunggal ya, saya maklumi. Dila bin Kumaidi, Om cara ngukur box speaker biar suaranya nggak nyamping atau mundur gimana ngitung volumenya? Suara nyamping nggak mundur itu bukan volume pak, tapi suara nyamping mundur itu masalah bahan bakunya bapak. Kalau bahan bakunya jelek, suaranya tembus ke belakang atau ke samping ya. Jadi bukan masalah volumenya. Volume itu menentukan box Anda ini kalau nggak volumenya pas berarti nggak perlu di EQ gitu Pak ya. Jadi kalau mau suara nyamping dan suara mundur itu bahan bakunya Pak, bila bahan baku yang bagus ya, itu jawabannya Pak. Apakah anda ini masih seneng eksperimen dah? Nggak kepingin beli sound yang bener-bener sudah jadi dieksperimenin sama orang, tinggal beli, tinggal pakai, speakernya nyetingnya gampang dan sebagainya? Nggak mau dah? Apa memang seneng bikin-bikin dah? Pak Dedi, speaker saya KW, tapi vokal mic pakai mix eceran dari Maestro. Ya Pak, nanti pelan-pelan ya, nyelengin ya, beli yang original ya. Anjas Bosbil, panjang kabel speaker apakah ngaruh suara? Yes, ngaruh sama watt. Enak mana power ditaruh belakang sound atau taruh di operator? Paling enak dekat speaker, jangan panjang-panjang. Satu, ngirit duit beli kabel speaker. Kedua, semakin pendek kabel speaker tenaganya semakin gak loss. Itu saya udah share di wall saya pakai PA Calculate. Itu di situ Anda bisa tahu lossnya berapa. Nanti masukin ya. Yuk coba itu. Saya kasih satu pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri. Saya mau potong rambut dulu supaya ganteng katanya. Ya, satu pertanyaan terakhir. Nanti malam kalau saya ada waktu, saya akan live lagi. Banyak yang melekan kayaknya. Seneng melekan kayaknya orang-orang ya. Nanti saya akan on jam 10, jam 11 gitu loh ya. Jam 10, setengah 11. Ya, satu pertanyaan terakhir buat Anda supaya saya bisa jawab. Om, kenapa speaker SPL speaker saya yang konusnya 5 in skala tinggi dengan konus 4 inch box dan speaker sama model bass reflect? Ya kan saya udah bilang Pak bahwa voice coil 5 in sama voice coil 4 in itu bukan naikin SPL. Ya toh, semakin voice coilnya semakin gede, wattnya juga akan semakin gede. Kalau wattnya semakin gede, ujung-ujungnya power Anda nggak kuat. Akhirnya Anda merasa bahwa voice coil 4 in lebih kenceng. Itu jawabannya Pak. Jadi beli speaker tuh jangan lihat voice coil. Bapak harus beli speaker tuh ngelihat watt berapa, sensitivity SPL-nya berapa. Gitu loh. Karena voice coil tuh bukan bikin jaminan Pak. Itu jawaban saya. Mas Dedi nanya ngomong ya, kepingin branded Om, tinggal biasanya tapi pakai barangnya harus ekstra hati-hati. Pengangkutan, peletakan dan penyimpanan, terus harga belum sesuai. Oke, siap. Rizky Purnama Rizky, kok kasih keunggulan power yang pakai switching. Orang-orang ngomong pakai jenangan switching rusak. Iya, karena orang jenangan nggak ngerti grounding, jadi pasti rusak. Power switching itu adalah power yang tenaganya lebih gede daripada power bertrafo. Karena kalau power bertrafo, trafonya harus gede kalau tenaganya gede. Karena power switching nggak gede, akhirnya nggak berat. Itu keunggulannya. Ya, kalau ngomong gampang rusak, nggak gampang rusak karena
Orang jenengan nggak ngerti kelistrikan. Yang dibahas dari dulu genset. Gensetnya gimana cara ngakalin? Kok hertz saya naik turun? Itu banyak, itu saya baca di grup-grup audio. Ya, kalau Anda memang mau punya power switching, belilah genset beneran. Jangan pakai genset yang modifikasi dari mesin mobil atau mesin truk atau mesinnya gak jelas. Ya, itu. Doi Juvenhan, DLMS murah yang support AES merek apa aja ku? Behringer DC 2496. Dedi ditunggu Oke, nanti malam ya. Aris Hendro, enakan malam lebih syadu. Oke. Enak live malam. Oke. Nyimak, semoga tambah ilmu. Oke. Dan tambah banyak rezeki. Amin. Apakah kabel speaker maupun kabel sinyal harus jauh dari kabel listrik? Yes. Kemarin di gudang SPL Fitur sama Mas Vero. Enggak, Mas Vero 1 hari sebelumnya, saya berikutnya. Switching apa perlu hair stabil? Pasti. Ya zamannya. Jenengan nggak jenengan harus hati-hati menurutku. Ya itu kan istilahnya mereka jenengan ya. Oke, saya akhiri. Sudah saya jawab. Nanti malam jam 11, setengah 11 saya live lagi ya. Siapin pertanyaannya di wall saya, nanti akan saya jawab semua. Siapin. Bye bye.